Jelas sekali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, perkenankan hari ini saya Sri Enda Pujiningrum, guru kelas 6 SD Insan Amanah, akan mengadakan pengimbasan program guru belajar seri inklusif. Insya Allah kegiatan ini direkam dan nanti akan saya mohon izin karena syutingannya akan saya gunakan di channel YouTube saya dan nanti akan saya setorkan ke GTK Dikda sebagai tugas untuk pengumpulan tugas pengimbasan. Matur nuwun. Baik, Bapak Ibu, salah satu program guru belajar yang digagas oleh GTK yaitu guru belajar seri pendidikan inklusif. Seri belajar pendidikan inklusif ini Bapak Ibu, saya kira sangat penting meskipun sekolah kita bukan sekolah inklusif. Karena pada dasarnya pendidikan inklusif ini mengedepankan pendidikan pendekatan bahwa setiap anak itu unik. Jadi keunikan anak-anak itu di masing-masing sekolah, di masing-masing kelas itu sebenarnya akan menggeret kita sebagai guru untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mendekatkan diri kita kepada anak-anak. Oleh karena itu, kita bisa mengulik sedikit pembelajaran pendidikan inklusif dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang selama ini berkecimpung di bidang pendidikan inklusif. Jadi insya Allah ada manfaatnya dan banyak manfaatnya. Oke, materinya hanya 3 Bapak Ibu, yaitu hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, mekanisme layanan PDBK. Kemudian nanti saya lanjut dengan tahapan-tahapan bagaimana sih pendidikan inklusif itu memperlakukan, mentreatment anak supaya didapatkan anak ini nanti terlayani kebutuhan apa yang diinginkan dalam proses pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, ini pengertian dari pendidikan inklusif, bahwa pendidikan itu untuk semua, tidak memandang bulu ya, mengakomodir semua perbedaan secara fisik maupun non-fisik. Kemudian di dalamnya ada sekolah siaga, penyesuaian sistem berlaku bagi semua anak, dan mengatasi hambatan belajar. Itu pengertian dari pendidikan inklusif. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang luas pada dasarnya pada anak termasuk ABK atau anak berkebutuhan khusus yang setelah ini kita sebut sebagai PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus. Percepatan program wajib belajar, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka putus sekolah atau tinggal kelas, menciptakan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak diskriminatif, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang SPN. Ini Bapak Ibu landasan pedagogiknya ya, terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. Kemudian landasan yuridisnya UUD 45 pasal 31, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Landasan empirisnya ada beberapa, Deklarasi HAM tahun 1948, Konvensi Hak Anak, Konvensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Resolusi PBB nomor 48 tahun 93 tentang persamaan hak bagi orang berkelainan, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif tahun 1994, Komitmen Dakar, serta Deklarasi Bandung tahun 2004. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus ya, ABK yang mengalami baik itu hambatan permanen, temporer maupun perkembangan. Manfaat peserta didik yang mengikuti kegiatan inklusif adalah rasa persahabatan dan persaudaraan, sikap toleransi, citra positif dari diri mereka, menghargai keunikan, merangkul dan menghargai perbedaan, serta mempelajari model dari yang berhasil ya. Kemudian manfaat orang tua dan masyarakat mengetahui sistem belajar di sekolah, kemudian kepercayaan terhadap Bapak Ibu guru itu menjadi semakin tinggi karena merasa teropeni ya anaknya ya. Tanggung jawab di rumah dan sekolah, mengetahui dan mengikuti perkembangan anak, terbuka dan ramah kerjasama dengan guru, semua keluarga belajar tentang perkembangan anak, dan keluarga memahami perbedaan individu dan keberagaman. Manfaat untuk masyarakat, mengontrol terselenggaranya pendidikan inklusif di lingkungan. Komunitas akan lebih menerima dan mendukung semua orang. ABK lebih siap untuk bertanggung jawab dan hak kehidupan di masyarakat dan menjadi sumber belajar dan semakin terbuka bermitra dengan sekolah.
Ini manfaat untuk pemerintah, nggih, pendidikan inklusif, yaitu ABK akan mendapatkan hak pendidikan yang sama dan mendapat kesempatan pendidikan yang lebih luas, mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, berdasarkan asas demokrasi, beradilan, dan tanpa diskriminasi. Nah, untuk pendidikan inklusif ini Bapak Ibu didukung dengan adanya sekolah ramah anak. Ini saya paparkan sedikit tentang sekolah ramah anak ya. Sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan. Insya Allah SD Insan Amanah sudah mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Serta mendukung partisipasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan dan laki-laki. Tujuan dari SRA atau Sekolah Ramah Anak adalah memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak yang dimiliki anak. Manfaatnya melahirkan generasi yang cerdas, sehat, intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, ini secara umum pengelolaan lingkungan fisik sekolah ramah anak ini ada beberapa jenis Bapak Ibu. Ada sarana prasarana dan penataan ruang, kemudian ada prinsip desain universal, layanan pengembangan aksesibilitas, saran praktif untuk menciptakan aksesibilitas, prinsip penataan, sarpras untuk umum yang dibutuhkan di sekolah inklusif, media pembelajaran dan peralatan khusus, serta aksesibilitas di lingkungan sekolah. Untuk pengelolaan non-fisiknya, itu sekolah ramah anak ada 2, yaitu situasi dan suasana pembelajaran, serta manajemen pengelolaan kelas, Bapak Ibu. Nah, setelah kita tadi mempelajari secara umum tentang pendidikan inklusi dan sekolah ramah anak, ini akan saya jelaskan langkah-langkah merancang pembelajaran inklusif, ya Bapak Ibu. Tahapannya ada 4 tahap. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu mengenali, menandai, dan menemukan. Jadi paling enggak ketika kita mengamati, oh ini ada yang berbeda dari anak-anak, ya. Kemudian ada asesmen. Asesmen itu proses pengumpulan informasi yang memuat pertimbangan sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan. Kemudian yang ketiga adalah planning matrix, yaitu memetakan kondisi PDBK. Dan yang keempat adalah akomodasi kurikulum. Jadi penyesuaian kurikulum sesuai dengan kondisi PDBK yang sesuai itu seperti apa. Nah, ini tahapan identifikasi Bapak Ibu. Jadi mungkin jenengan yang wali kelas baru, tentunya baru kenal ya anak-anak itu sifatnya seperti apa, sikapnya seperti apa. Bisa kita lakukan dengan cara identifikasi. Nah, identifikasi ini bermacam-macam caranya. Yang pertama adalah melalui penjaringan, jadi melalui pengamatan. Misalnya kayak Bu Nisa, oh Mas Dasya itu berbeda ya dari cara berkomunikasinya. Oh Mas Revian ini kayaknya cepat tanggap ya. Nah itu merupakan bentuk screening atau penjaringan. Pengalih tanganan atau referral, ini artinya jika kita sudah menemukan bukti-bukti kuat, itu kita bisa alihkan ke pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, misalnya ke psikolog atau psikiater. Klasifikasi, jadi kalau misalnya di dalam kelas ada beberapa kelompok anak dengan beberapa kebutuhan khusus, nanti bisa kita amati melalui identifikasi. Perencanaan pembelajaran dan pemantauan kemajuan belajar. Ini adalah proses identifikasi. Kemudian langkah yang kedua adalah asesmen. Setelah kita mengidentifikasi, kita bisa memberikan asesmen atau katanya Bu Nisa kemarin sama saja Bu, asesmen sama ujian sama evaluasi. Asesmen ya kita berikan soal lah terkait apa yang akan kita jaring dari anak-anak. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar informasi yang kita dapatkan semakin lengkap, ya. Jadi kalau kita hanya mengamati saja, observasi saja, kayaknya kurang kuat. Jadi harus kita kuatkan dengan kita memberikan soal, kita memberikan wawancara seperti itu, ya. Fungsinya pendekatan menemukan peserta didik atau diduga mengalami hambatan apa, agar tidak salah tafsir, ya. Kemudian sasarannya semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Ini asesmennya Bapak Ibu, asesmennya bisa asesmen akademik, asesmen non akademik, dan asesmen perkembangan. Ya, asesmen akademik tadi bisa kemampuan baca tulis. Kenapa anak ini kok lambat? Ketika temannya sudah bisa belum bisa, ini bisa kita lakukan ya. Asesmen non akademik ini biasanya berupa ini ya, kita wawancara kepada keluarganya atau kepada teman-temannya. Kalau asesmen perkembangan biasanya kita amati secara emosi perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini langkah yang ketiga, kita membuat pemetaan atau planning matrix. Tujuannya adalah memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen. Jadi berdasarkan hasil asesmen itu kita mau memetakan anak ini kira-kira mau kita treatment seperti apa.
analisis dampak aspek akademik atau kekhususan, dan analisis strategi layanan akademik. Fungsi planning matrix itu yang pertama adalah memudahkan guru untuk menetapkan kondisi awal atau awal aktual. Kemudian yang kedua, membuat tabel mapping ABK berdasarkan jenis hambatannya atau kelainannya, memudahkan guru dalam menetapkan skala prioritas, kira-kira kita mau treatment yang mana dulu. Menganalisis dampak temuan kondisi ABK, menganalisis strategi layanan, dan menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dituangkan pada tabel. Ini prosedur planning matrix, mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan atau kelainan PDBK. Membuat tabel mapping ABK berdasarkan jenis hambatan, kelainannya sesuai dengan temuan asesmen, serta menuangkan temuan kondisi aktual karakteristik ABK pada tabel mapping yang dibuat. Nah, setelah selesai kita memetakan kira-kira anak ini mau kita treatment seperti apa, kemudian kita lanjut mau mengakomodasi kurikulum, kira-kira kurikulum mana ya yang akan kita pakai ketika anak ini nanti mulai belajar. Nah, itu ya, kurikulum apa saja. Nah, ini ada modelnya Bapak Ibu, ada model modifikasi. Model modifikasi kurikulum ini meliputi modifikasi dalam hal tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan model adaptasi kurikulum ini meliputi duplikasi, substitusi, dan omisi. Nah, itu tadi setelah kita menemukan kurikulum yang sesuai, kemudian kita akan diarahkan untuk mengembangkan program pembelajaran individual, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita nanti akan diberi kesempatan untuk menyusun program apa yang sesuai dengan anak-anak. Ini tahapan-tahapannya yaitu memberi arah pengajaran, menjamin setiap PDBK memiliki suatu program yang diindividualkan, meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen tentang karakteristik kebutuhan belajar, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar atau dengan anggota tim, menjadi wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan. Nah, ini hakikat dari PPI atau program pembelajaran individu. Sesuai dengan pengertiannya bahwa PPI ini sebenarnya sudah sejak lama ada, tahun 1971, kemudian dikembangkan lagi tahun 1992. Kemudian dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan antar individu pada peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam, sehingga layanan pendidiknya lebih diarahkan pada layanan yang bersifat individu. Nah, ini adalah komponen program PPI atau program pembelajaran individual. Yang pertama adalah deskripsi tingkat kecakapan atau kemampuan saat ini. Kira-kira kecakapan apa sih yang sudah ditangkap berdasarkan asesmen sehingga guru kelas dapat mengetahui kekuatannya. Kemudian sasaran program tahunan atau tujuan pengajaran tahunan. Nah, komponen ini merupakan kunci komponen pembelajaran karena dapat memperkirakan program jangka panjangnya. Terus kemudian yang berikutnya sasaran belajar jangka pendek. Jadi dalam PPI itu ada sasaran belajar jangka pendek dan ada sasaran belajar jangka panjang. Untuk sasaran jangka pendek ini biasanya dikembangkan melalui analisis tugas, dipakai sebagai acuan dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan yang lebih spesifik. Ini ada contoh-contohnya, nggih. Kemudian deskripsi pelayanan, tanggal pelayanan, serta terakhir adalah evaluasi dari PPI. Oke. Seperti itu Bapak Ibu tentang pendidikan guru belajar seri pendidikan inklusif. Ada pertanyaan? Monggo, nggih, silakan Bu Anissa. Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Saya tuh tertarik sama yang planning matrix tadi Bu. Itu kalau untuk planning matrixnya ada trial error enggak Bu? Maksudnya ada kayak tahap satu dibentuk dulu, habis itu dievaluasi. Oh ternyata masih ada kegagalan untuk instrumennya, baru nanti membuat lagi atau sudah ada pakemnya Bu? Misalkan dari akar atau gimana gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Nisa. Langsung saya tanggapi ya. Untuk membuat planning matrix itu karena kita guru ya basicnya, jadi maksudnya bukan guru BK atau guru atau psikolog atau psikiater. Jadi kita pakainya trial and error Bu Nisa. Jadi anak ini misalnya
kok dia slow learner, termasuk anak yang lambat dalam belajar. Nah, kita kan mungkin membuat asesmennya berdasarkan pengalaman kita ya, Bu Nisa. Jadi pengalaman kita, oh karena lambat belajar mungkin bisa jadi dia itu konsentrasinya yang terganggu. Nah, jadi kita pakai bisa jadi dulu. Jadi setelah kita kita coba dengan treatment kita, kok ternyata loh kok gak berhasil, kita bisa menata ulang kembali seperti itu. Terima kasih. Sampun ya Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan saya, pengimbasan tentang guru belajar seri pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu guru. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Terima kasih Bu Enda. Terima kasih Bu Enda. Bisa dihentikan Bu Vida rekornya.